tekniknya ada 3. Mudah Bu, depan belakangnya ing semua. Tapi bahasa Inggris nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti biar gampang ingatnya. Yang pertama itu ada namanya chunking Bu. Apa? Chunking. Mudahnya kalau chunking itu kayak ngecang Bu. Ngecang-cangnya apa? Kalau daging dicang-cang itu apa Bu artinya tuh? Dicincang, dicang-cang tuh apa Bu artinya tuh? Dipotong-potong jadi lebih kecil atau dipecah-pecah. Nah sama Bu, jadi kalau di scaffolding itu teknik yang pertamanya adalah memecah-pecah kegiatannya yang awalnya satu besar gitu ya, jadi bagiannya yang lebih kecil gitu. Contohnya apa? Contohnya nih Bu, yang pertama misalnya kita mau mengajarkan anak keterampilan baru yaitu memakai baju sendiri. Nah bisa nggak Bu misalnya udah ada baju pakai, bisa langsung pakai nggak anaknya kira-kira? Enggak ya, tapi harus diajarin dulu. Diajarinnya gimana? Tadi dicang-cang gitu ya, dicangking gitu, atau di pecah-pecah si arahnya. Pertama berarti kalau misalnya mau ngajarin anak cara pakai baju, dipecahnya pertama berarti sediain dulu bajunya. Berarti pertama sediain baju. Yang kedua ambil bajunya gitu ya, dicang, ambil bajunya. Yang ketiga masukkan ke dalam kepala gitu ya, masukkan bajunya ke kepala. Terus yang keempat, masukkan tangan kanan gitu ya. Yang kelima, masukkan tangan kiri. Baru rapi. Jadi dari satu kegiatan mau mengajarkan bagaimana cara anak memakai baju, itu dicang-cang dulu tuh, dikasih tahapan. Jadi mulai dari tahap yang paling awal sampai tahap paling akhir. Nah itu namanya cangking. Yang kedua, tadi ini juga belakangnya, yang kedua namanya fading. Apa Bu? Fading. Kalau tadi cangking mah dicang-cang, ada tahapan-tahapan gitu ya, dipecah-pecah. Kalau fading mah memudar gitu ya, tahapannya itu memudar. Jadi kalau tadi udah dikasih tahapannya, nomor 1 gini, nomor 2 gini, nomor 3 gini, sampai nomor 6. Kita bantu penuh anak ini misalnya buat mengajarkan bagaimana cara memakai baju tadi ya. Udah dikasih tahu 6 tahapan. Kita kasih bantu dulu dari awal sampai tahapan 1 sampai tahapan 6, dikasih bantu dulu semuanya sama kita dibantu. Tapi lama-lama setelah beberapa kali, setelah beberapa waktu, saat anak kelihatannya udah tahu nih, sudah tahapan ini tuh, tahapan 2 tuh tahapan 3. Nah, kita mulai pudarkan atau mulai hilangkan bantuannya gitu. Contohnya misalnya pertama harus disediain dulu bajunya tetap ya. Yang kedua diambilin bajunya, masih diambilin nih tahap 2. Tahap 3-nya dimasukin ke kepala, itu juga masih dibantu penuh. Nah tahap keempatnya misalnya masukin 1 tangan, itu masih dibantu. Tahap yang keempatnya ternyata anaknya sudah tahu nih, oh tangan yang ini udah dimasukin, tinggal yang tangan yang ini nih. Jadi kita nggak usah bantu, anak nanti akan mencobakan gitu. Nanti yang tahap 5-nya merapikannya mungkin bisa jadi kita masih bantu gitu. Jadi tahap demi tahapnya itu diperhatikan, kemudian dipudarkan bantuannya. Jadi yang awalnya semua tahap 6-nya dikasih bantuan, dipudarkan jadi 5 tahap aja, dipudarkan lagi jadi 4 tahap aja, dan seterusnya. Yang kedua apa tadi? Fading. Yang pertama chunking, yang kedua fading. Yang ketiga ini juga nih belakangnya namanya cognitive modeling. Nah yang ketiga namanya cognitive modeling. Ini apa sih intinya? Cognitive modeling itu intinya adalah kita ngomong gitu Bu sambil mempraktekkan gitu ya. Jadi kita ada di aura gitu ya. Oke. Jadi yang ketiga itu kita melakukannya sambil bicara. Nah, kenapa Bu? Karena misalnya dengan anak mendengar ya Bu ya, apa yang kita lakukan tidak hanya melihat saja tapi mendengar, itu bisa masuk tuh ke dalam pemikiran anak sehingga dia tahu kita mikir apa, terus pola pikir kita seperti apa. Contohnya tadi, kalau misalnya mencontohkan bagaimana cara pakai baju ke anak, kita tidak hanya memakaikan baju aja tapi sambil ngomong gitu. Ambil dulu bajunya, simpan ke atas kepala, masukkan 1 tangannya, masukkan tangan kirinya, rapikan. Nah itu sambil diucapkan sehingga anak tidak hanya melakukan tapi juga mendengarkan gitu ya. Jadi cognitive modeling. Apa Bu? Jadi tekniknya ada 3, ing ya. Chunking, dicang-cang, dipecah-pecah langkahnya. Yang kedua fading atau bantuannya lama-lama dipudarkan. Yang ketiga
cognitive modeling atau sambil diucapkan gitu ya. Oke. Coba kita contoh yang kedua. Anak belajar membereskan mainan. Nah, contohnya kalau menggunakan 3 teknik tadi gimana, Bu? Contohnya nih, misalnya mainannya kan kadang di rumah anaknya banyak ya, Bu ya. Ada kendaraan, transportasi dan lain-lain. Ada yang kertas-kertas gitu. Nah, kita contohkan sambil menyebutkan. Misalnya saat membereskan, oh kertasnya harus disimpannya di rak. Kalau mainannya disimpannya di box warna biru gitu. Jadi sambil membereskan kita nggak hanya beresin aja pakai gerakan, tapi juga kita menyebut. Ya. Contoh yang ketiga, anak belajar menggunting. Nah, belajar menggunting, gimana Bu kira-kira kalau kita contohin pakai metode ini, membersamai anak menggunting? Contohnya gimana? Ada yang mau kasih pendapatnya, Bu? Kalau menggunting berarti gimana ya caranya dengan 3 metode tadi? Sediain dulu itunya, kertasnya. Sediain kertasnya. Ya, terus gunting. Sediain gunting. Terus dibilangin aja. Gini, dicontohin satu misalnya, gunting nanti dia yang iki misalnya, yang megangnya. Cuma diarahin sebelah sini, dia gunting. Sebelah sini, dia gunting. Beresin sedikit lagi dia gunting, akhirnya beres cuman. Atau enggak kalau ini udah bisa apa instruksi, dikasih aja tolong gunting sesuai ini, misalnya lingkaran sesuai ini gunting. Kalau ikan alhamdulillah ya dia nanti gunting, cuman dia harus instruksi penuhan. Kalau belum selesai pasti dia ngelihat wajah belum selesai, dia terus lagi ngelihat belum selesai, baru jadi instruksinya sedikit-sedikit diam dulu, nanti kalau dia ada nggak paham pasti dia tanya lagi. Masya Allah, Ibu ini sudah sering dilakukan berarti ya, jadi lancar nih ya, untuk caranya juga sudah paham betul Ibu, Masya Allah ya. Betul yang tadi Ibu katakan ya, tapi bisa juga ini lagi diperinci lagi ya, contohnya misalnya anaknya belum tahu cara megang gunting, jadi kita bilang ambil guntingnya, jempolnya masukin ke yang lubang kecil, yang telunjuk sama jari tengahnya dimasukkan ke lubang yang besar. Mic-nya di sebelah sini aja tuh biar nggak kedekat gitu ya. Nah, jadi bisa disebutkan dulu dari peralatannya, kemudian bagaimana cara mengguntingnya, dicontohkan sambil kita bicara. Nanti sama anaknya dilatihkan terus, lama-lama dipudarkan. Awalnya guntingnya masih dikasih tahu nih cara pegangnya gini, dipegangin gitu. Tapi lama-lama, oh udah tahu nih anak, oh pegangnya gini, jadi nggak usah lagi dibantu. Jadi selama anak sudah mau dan sudah tahu, tidak perlu dibantu gitu ya, itu scaffolding. Jadi sampai dia konsisten tahu, sudah jangan lagi dibantu. Termasuk misalnya nanti apa namanya, ininya dimatiin aja bentar ya, itu ya Bu ya, scaffolding seperti itu. Kemudian nomor 4 contohnya anak belajar mencuci gelas, itu juga sama. Berarti kalau mencuci gelas gimana ya Bu? Ibu yang sebelah sana belum ada suaranya, boleh dong berbagi? Kalau mencuci gelas kira-kira dengan teknik scaffolding tadi gimana ya orang tua mengajarkan anak untuk mencuci gelas? Boleh sharingnya Ibu Bangga yang mana? Ibu aja Bangga boleh. Belum bisa. Coba untuk mencuci belum mau nggak apa-apa Bu kalau anaknya belum mau, tapi kalau misalnya kita mengajarkan kira-kira gimana Bu kalau Ibu mengajarin ke anak dengan teknik suruh pegang dulu ininya gelasnya, terus masponnya, terus dibantu diarahkan supaya dia ini menggosok gelasnya, terus membersihkannya dipakai keran yang air mengalir. Terus nanti lama-lama dia suruh mencoba sendiri sambil kita diomongin gitu. Ini caranya begini, gosok ya yang bersih. Nanti kalau sudah digosok, bersihkan pakai air. Ibu, Masya Allah, bagus banget Bu gitu. Jadi yang tadi Ibu lakukan itu adalah sudah memecah-mecah, mencangking tahapannya. Jadi nggak bisa anak disuruh cuci gelas,
nanti nggak tahu gimana nyuci gelas teh. Tapi betul, sediakan dulu gelasnya yang mau dicuci, sediakan sponsnya, bahkan mungkin cara membuat sponsnya jadi berbusa teh gimana perlu dikasih tahu juga gitu. Nanti setelah tahapannya semua sampai akhir baru dikasih tahu, terus nanti dipudarkan cara bantuannya. Dan tadi ya Bu yang diingat adalah diucapkan, sehingga anak tuh tidak hanya mencontoh dengan melihat tapi juga dengan mendengar. Kadang kan anaknya nggak melihat ya Bu ya, jadi sambil melihat kemana gitu, tapi mendengar suara kita mungkin masuk gitu ya Bu lewat suara gitu. Terima kasih. Meski belum mau, udah dicobain tapi taruh lagi sama dia lagi. Iya ya Bu ya, nggak apa-apa, bertahap ya Bu ya. Yang penting kitanya konsisten untuk memberikan itu, karena tadi kalau di teorinya ini memang lingkungan terdekatnya yang bisa untuk membantu perkembangannya anak. Oke, tadi contohnya sudah dikasih 4 ya. Sekarang saya mau sharing tentang perkembangan apa saja sih yang biasanya aspek-aspeknya di perkembangan anak gitu ya Bu ya. Ini mungkin ibu-ibu juga sudah mengetahui, ini saya mau ulas saja gitu ya. Di sini ada 8 aspek perkembangan yang biasanya kita stimulasi untuk anak. Yang pertama apa? Bahasa ya, bahasa reseptif. Ada yang tahu bahasa reseptif itu apa? Boleh dibaca ya, sambil dibaca. Bahasa reseptif itu kemampuan untuk memahami informasi. Jadi kalau reseptifnya menerima, jadi ada informasi apa, diterima teh ngerti gitu intinya. Jadi reseptif itu bagaimana kita menerima informasi. Contohnya, anak disuruh menyebutkan ini apa. Nah, ini apa? Kalau anak yang bahasa reseptifnya sudah baik, berarti dia tahu ini apa. Tapi bisa jadi belum bisa menyebutkan kalau ini teh tisu gitu, cuma dia tahu itu apa gitu. Itu reseptifnya ya. Nah, ide kegiatannya apa aja sih yang bisa dilakukan di rumah untuk memstimulasi bahasa reseptif ini? Contohnya ya Bu, nomor 1 bisa dengan membaca buku. Ada yang suka baca buku nggak Bu di sini? Kitanya aja males ya Bu ya, kata Bu ya. Tapi bisa dibiasakan ke anak baca buku, nggak usah lama-lama Ibu, dari 1 hari kan 24 jam ya, cukup 5 menit aja. 5 menit lama nggak Bu? 5 menit sebentar ya, 5 menit aja cukup Bu. Misalnya sebelum tidur dibiasakan untuk membaca buku. Kenapa? Karena membaca buku itu kan artinya kita memberikan stimulus berupa suara gitu ya. Anak nanti menerima tuh informasinya, walaupun bisa jadi anak belum ngerti, nggak apa-apa, tapi itu stimulasi untuk anak menyerap informasi yang diberikan dari buku yang kita bacakan gitu. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara bermain tebak gambar. Ada yang suka Bu tebak gambar, atau kalau nggak tebak benda? Coba itu apa namanya gitu, saklar misalnya, belum tahu gitu ya, nggak apa-apa, lebih main tebak-tebakan. Jadi anak tuh menerima informasi, oh ini tuh harus direspon ya, oh kalau ibu akhirannya kayak nanya berarti harus direspon ya gitu. Nah itu juga untuk melatih atau stimulasi bahasa reseptif. Ini Bu kalau misalnya ada yang mau nanya langsung aja ya, nggak usah di akhir nunggu gitu ya, nggak apa-apa, langsung aja kalau mau nanya. Kemudian yang kedua ada bahasa ekspresif. Nah kalau reseptif mau tadi menerima, kalau bahasa ekspresif mah menyampaikan. Nah kalau tadi misalnya anaknya ditanya ini apa, kalau anaknya jawab tisu, nah itu adalah bahasa ekspresif. Jadi dia menyampaikan apa yang dia ketahui gitu. Adapun apa aja nih kegiatan yang bisa dilakukan untuk menstimulasi bahasa ekspresif anak? Di antaranya Bu, mudah sekali. Apa coba yang suka anak-anak lakukan? Bernyanyi. Nah, ada yang suka nyanyi bareng sama anak? Tiap hari Bu ya. Ada yang rajin, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi nyanyi terus gitu ya Bu. Soalnya kalau udah kebiasaan mau apa-apa gitu kan, kalau aku sendiri gitu, misalnya apa pasti dinyanyiin gitu, atau walaupun misalnya ngarang juga nyanyiannya, tapi suka dinyanyiin gitu kan, ya jadi dia nyata aku nyanyiin, oh dia oh ini tadi yang ibu bicarakan gitu. Hal yang lain banget gitu ya Mike ya. Jadi anaknya dilatih stimulasi untuk bicara dengan menyampaikan informasinya tadi lewat nyanyian gitu ya. Itu hal yang baik banget untuk bernyanyi, apalagi menyanyian mah biasanya anak-anaknya suka ya Bu ya, nggak usah gimana-gimana, kita cukup putarkan aja juga nanti anak menyerap. Ingat tiba-tiba teh suatu hari kok bisa nyanyi cicak-cicak di dinding padahal kita nggak pernah ngajarin gitu ya. Kayak itu masuk informasinya, nanti lama-lama dia bisa berbicara sesuai dengan apa yang dia dengar gitu ya. Itu bahasa ekspresif, dia menyampaikan.
Nah, nanti kalau misalnya tahapannya lebih meningkat lagi, bisa dengan menceritakan aktivitas hari ini, gitu ya. Misalnya, ada tadi ngapain aja, misalnya jawabnya main, itu juga udah cukup gitu. Itu dia bisa menyampaikan apa yang dia lakukan hari ini, gitu. Ada tadi ngapain, makannya apa, nasi, itu juga cukup ya Bu ya. Mulai dari hal-hal seperti itu, jadi melatih untuk anak bisa bicara atau menyampaikan. Kemudian aspek yang ketiga ada kognitif. Nah, kalau kognitif apa Bu? Kognitif itu kemampuan berpikir ya, berpikir, mengingat, memahami, memecahkan masalah dan lain-lain. Jadi berkaitan dengan otak gitu ya, berkaitan dengan pikiran. Nah, apa saja ide kegiatannya yang bisa dilakukan untuk stimulasinya? Misalnya ibu punya puzzle di rumah ya, puzzle itu kan ada teka-tekinya gitu ya, ada yang harus diselesaikan, ada yang harus dipecahkan gitu ya, terus harus ada yang dipikirkan nih, gimana ya strateginya supaya ini bisa jadi gambar yang sempurna gitu. Nah, jadi salah satu stimulasinya modalnya adalah dari puzzle. Puzzle itu mulai dari misalnya 2 keping, 3 keping, 4 keping, nanti sampai puzzle yang mungkin segede karpet gitu ya, kalau udah advance gitu ya, puzzle. Kemudian bisa juga dengan mencocokkan benda atau warna. Nah, misalnya ibu sekarang pakai baju warna kuning gitu, coba tunjuk mana yang warna kuning lagi di ruangan ini gitu. Nah, itu kan memerlukan klasifikasi gitu ya di otak. Harus gimana sih anak harus berpikir. Nah, itu untuk melatih kognitif. Oke. Yang keempat ada motorik Bu. Motorik itu ada 2. Yang pertama motorik halus. Nah, kalau motorik halus itu apa? Intinya adalah kemampuan untuk menggunakan otot-otot kecil gitu. Otot-otot kecil contohnya apa? Otot-otot jari ya Bu ya, kan jari itu kecil ya. Nah, bagaimana anak bisa menulis misalnya gitu. Kemudian bagaimana menggunting, bagaimana menyobek gitu. Hal-hal yang kecil yang menggunakan otot-otot kecil itu motorik halus. Jadi apa saja kegiatan yang bisa dilakukan Bu kira-kira kalau motorik halus? Menempel, meronce, mewarnai. Nah, itu ya Bu ya, mungkin sudah sering dilakukan ya, karena ini memang yang biasanya distimulasi ya anak-anak tuh motorik halus ya. Cuci beras, betul Bu. Meremas gitu ya Bu ya, cuci beras. Tadi yang sports juga di rumah, mencuci piring itu kan sports remas juga, itu berarti juga motorik halus. Nah, kalau tadi motorik halus mah untuk otot-otot kecil, kalau motorik kasar untuk melatih otot-otot besar. Contohnya apa Bu? Naik turun tangga, terus lempar bola, kemudian melompat gitu ya, berlari. Nah, biasanya aktivitas yang memerlukan tenaga, biasanya lewat kaki juga gitu ya. Aktivitas yang dilakukannya mudah Bu, misalnya senam bersama. Senam yang mudah aja kayak senam penguin. Ibu tahu senam penguin? Gerakannya cuma gini gitu. Itu juga sudah bisa melatih motorik kasar gitu. Senam. Terus tadi yang ibu sebutnya memasukkan bola ke keranjang misalnya, atau main lempar tangkap bola. Nggak punya bolanya teh, bola sepak nggak punya, nggak apa-apa pakai kertas aja digulung, jadi dirus-rus jadi bentuk bola, lempar gitu. Itu juga sudah melatih motorik kasar. Kemudian yang ke-6 ada tentang kemandirian. Nah, kalau kemandirian itu kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari Bu, dari daily living skill. Misalnya makan, sehari-hari pasti makan ya Bu ya, nggak mungkin nggak makan gitu. Jadi bagaimana tata cara anak ini bisa makan secara mandiri, tidur, pasti tidur ya Bu ya setiap hari gitu ya. Terus apalagi yang sehari-hari ke toilet gitu. Nah, itu juga sama. Jadi melakukan aktivitas itu harapannya kan anak bisa mandiri ya. Jadi kita bisa melatihkan itu. Caranya gimana? Mulai dari tadi memakai baju sendiri, caranya tadi dikasih dulu tahapannya apa, kemudian kita bantu penuh, kemudian lama-lama dikurangi bantuannya dan kita sebutkan apa saja tahapannya. Yang ke-7 ada sosial. Nah, kalau sosial apa Bu? Kemampuan untuk interaksi dengan orang lain ya, kalau bersosial. Kegiatannya, ide kegiatannya apa Bu? Berarti kalau interaksi sama orang ngobrol ya. Jadi anaknya diajak ngobrol. Walaupun misalnya belum merespon, gak apa-apa, ajak aja terus ngobrol gitu. Karena itu menstimulasi sosialnya. Terus juga bisa dengan bermain peran. Bermain perannya gimana Bu? Role play ya. Jadi misalnya kita main jadi dokter sama
pasien gitu ya. Kita main jadi polisi sama jenderal, jangan sama jadi main dikasih peran. Ini sekarang ada jadi dokter ya, ibu ini sakit kakinya misalnya gitu. Berarti harus apa ya? Diobatin. Gimana cara ngobatinnya ya? Nah gitu ya. Jadi bisa dengan bermain peran. Jadi ada interaksi dengan orang lain gitu. Yang terakhir ada aspek emosi. Kalau emosi apa Bu? Kemampuan untuk mengenali dan mengelola perasaan. Ini bisa dilakukannya sama apa aja kegiatannya. Bisa dengan cara misalnya melihat gambar nih Bu ya, melihat gambar, coba lihat dia ekspresinya kayak gimana nih, dia perasaannya apa ya kira-kira. Biasanya misalnya nangis, tahu nangis itu perasaannya apa ya, sedih gitu. Nah itu bisa kita salin. Atau kalau enggak kita aja berekspresi, ibu lagi apa nih, gitu ya. Ibu lagi apa perasaannya gitu. Kalau misalnya ekspresinya seperti ini, nah itu kalau misalnya nggak pakai kartu, kita aja pakai contoh langsung gitu, itu bisa dilakukan. Atau bisa juga dengan cara mengenalkannya, memvalidasi perasaannya anak. Biasanya kan anak belum tahu perasaannya apa gitu, dia ketawa tapi nggak tahu kalau perasaannya apa sih kalau ketawa itu. Nah kita yang kasih tahu, ada senang ya karena lagi main bola misalnya gitu. Jadi anak lama-lama tahu, oh ketawa itu artinya aku perasaannya senang. Misalnya adik terus dia lagi berantem nih sama kakaknya sama adiknya misalnya, ada lagi kesal ya sama adik soalnya mainannya direbut gitu. Jadi tahu perasaan kesal dengan cara memvalidasi emosinya. Walaupun anaknya belum tahu itu apa, tapi kita kasih tahu dengan cara tadi juga validasi emosi. Oke, gitu ya Bu ya. Sekarang kita akan latihan untuk yang emosi ini nih. Akan dipandu sama Teh Alicia ya untuk latihan bagaimana mengidentifikasi emosi yang bisa dilakukan bersama. Boleh? Oke, mungkin buat sekarang kita bakalan coba latihan bagaimana mengidentifikasi emosi. Nah, di sini kita udah menyediakan berbagai apa ini Bu namanya? Ya, betul, emoticon ya. Ibu biasanya sering pakai emoticon apa kalau di WhatsApp? Atau gini. Terus juga misalnya yang mana nih, yang semangat kayak gini emoticonnya. Nah, nanti kita bakalan coba untuk bersama-sama menirukan ekspresi dan gaya sesuai dengan gambar emoticonnya gitu di sini itu. Nah, kita bakalan yang mana dulu ya? Coba dong di stop ya, 1, 2, 3. Stop. Yang mana ya? Ini deh, biar kuning-kuning bahagia. Yang ini dulu ya. Nah, coba Teh Nanta. Teh Alicia. Ini disimpan dulu ya yang lagi. Itu Teh Alicia. Oke, jadi nanti kalau misalnya setelah hitungan 3, ibu-ibu dan semuanya, kakak-kakak, adik-adik yang ada di sini, tirukan ekspresi dan gerakan yang sesuai dengan gambar ini, oke? Siap? Siap. Oke ya. Tapi sebelum itu kita tepuk RTA dulu sekali lagi karena udah ada auranya juga di sini, udah ada Ibu Asti juga, selamat datang. Nah, sekarang kita bakalan tepuk RTA dulu kayak tadi ya. Oke, sekarang mulai ya. 1, 2, 3, tepuk RTA. Rumah terapi aura. Wah, Mama Iki ternyata yang masih ingat. Keren. Oke, terima kasih juga tadi ibu-ibu sudah membagikan pengalamannya ya. Masya Allah banget ya, Teh Alicia. Oke, mungkin langsung aja kita mulai ekspresi yang ini ya. Semuanya bisa dilihat yang ini ya. Oke, siap. Sama gerakannya juga diikutin ya. Setelah hitungan 3, siap. 1, 2, 3. Nah, sekarang Alicia mau izin ya. Kira-kira siapa yang paling mirip? Coba ditahan dulu A-nya. A-nya. Nah, dari sini coba kita cek dulu. Teh Nanta dari sana siapa yang paling mirip? Yang mana ya, Teh Alicia? Wah, kayaknya
Ibu. Boleh tepuk tangan semuanya. Nah, terus sekarang mau coba yang lain. Oh iya, tadi itu emosi apa kalau dilihat dari emotikonnya? Bahagia. Bahagia. Nah, terus kita coba yang ini. Siap? 1, 2, 3. Kayaknya masih. Coba sekali lagi Teh Nanta dilihat dulu ya. Lihat dulu. Di kayak gini nih. Kesel. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, yang di sini. Oke, udah siap ya? 1, 2, 3. Nah, coba kira-kira Teh Alisa yang paling mirip. Wah, kayaknya ini udah mirip banget. Iya, Abi. Nah, boleh. Abi yang izin ya. Udah. Yeay. Pegang. Kalau itu dilihat dari emotnya, kira-kira Emosi apa? Lagi kesal. Kesal ya, kesal. Gimana lagi? Satu lagi mungkin yang ini ya. Boleh ditunjukkan Teh Alisa? Oke, dilihat dulu Teh, dilihat dulu. Oke, ini. Nah, coba dipraktekin kayak gini nih. Marah, emosi marah. Gimana kalau marah? Kayak gitu ya, siap? Siap. 1, 2, 3. Wah, Ibu Inga marahnya tetap ceria, tetap tersenyum. Coba ya, Marahnya marah imut. marah imut yo dari sini. Wah, ini dia. Siapa namanya? Nabila. Gimana tadi marahnya lagi gimana? Gimana? Coba, ikutin lagi. Marah gimana? Oke, boleh tepuk tangan buat Oke, mungkin itu ya sedikit latihan untuk latihan cara ekspresi dari emosi dan yang lainnya bisa dipraktikkan juga di rumah gitu dengan tangannya, bukan cuma dengan ekspresi wajahnya saja dari hal-hal kecil kayak stiker di WA gitu. Mungkin juga bisa membantu tadi untuk validasi emosi juga ya. Gitu. Terima kasih buat semuanya yang sudah ikutan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi kita tepuk RTA. Rumah Terapi Aura. Alhamdulillah. Bu, seru banget ya sama Teh Alisa ya tadi main tebak emosi. Teh, kalau misalnya kita mau bikin kayak gini kan lihatnya di mana Teh? Ada di internet nggak? Boleh ada Ada ya. Nah, Bu, berarti kalau misalnya mau kayaknya seru ya kalau di rumah pakai ini juga. Nah, bisa pakai ini dengan cara mencari di Google. Apa Teh emotnya Teh? Searchingnya apa ya Teh? Emoticon marah, emoticon sedih gitu ya. Bisa searching itu nanti di download gambarnya terus di print di room masing-masing itu bisa ya Bin, insya Allah lebih mudah untuk melakukan. Oke. Nah, jadi untuk mengenal dan melatih emosi tadi pertama kita bisa mengenalkan dulu nama dari emosinya itu apa. Kalau emosi kita mencet dulu nih Bu. Kalau ibu-ibu taunya emosi itu apa aja adanya? Nama emosi apa aja? Ada marah. Aduh yang pertama langsung marah ya Bu. Marah. Terus apa lagi? Kesal, sedih, nangis itu emosi atau ekspresinya nangis? Berarti perasaannya apa Bu? Sedih gitu ya. Terus apa lagi? Gembira. Takut, gembira. Ada lagi Bu yang tadi malu gitu ya. Nah itu jenis-jenis emosi banyak turunannya kalau nanti bercampur antara sedih dan senang apa namanya?
sedihnya ada, senangnya juga ada. Apa tuh namanya? Ayo. Terharu, biasanya sedihnya ada, tapi senang juga gitu. Itu namanya emosi apa? Terharu. Terus misalnya keselnya ada, marahnya juga ada, sedihnya juga ada. Apa tuh? Kalau dicampurin. Hah? Kecewa. Gitu. Jadi banyak emosi-emosi lain yang setelah emosi dasarnya tadi ada sedih, senang, marah, kesal, malu, jijik gitu. Itu emosi dasar. Tapi ada juga bercampur-campur, kadang senangnya ada, sedihnya ada juga gitu. Itu nanti ada nama-nama baru lagi bisa diterapkan juga ya. Kalau misalnya kita sendiri belum tahu, kita bisa cari tahu juga itu ya. Gitu. Kemudian contoh ekspresinya tadi udah dicontohin ya, Bia. Senang kayak gimana? Senang itu mulutnya terbuka lebar. Gak ada yang senangnya dalam gitu. Senang gitu ya, senang tuh mulutnya terbuka lebar, terus matanya menyipit gitu ya, sudutnya gitu. Kalau marah balikannya gitu ya. Jadi ada ekspresinya itu kita tunjukkan seperti apa sehingga anak tahu ini tuh mama sedang senang, mama sedang sedih, sedang marah gitu. Tunjukkan ekspresinya. Terus tadi divalidasi perasaan anaknya, misalnya dia lagi senyum bahagia, kita bilang, wah adik lagi senang ya gitu. Kalau anaknya lagi nangis, iya adik sedih ya, karena apa gitu. Jadi kita sebutkan juga alasannya supaya anak tahu, oh emosi ini tuh tepat dilakukan ketika situasi apa. Kemudian ini beberapa langkah juga ya Bu ya yang bisa dilakukan melatih kemandirian. Kenapa kemandirian ini? Karena tadi ya Bu ya berkaitan dengan apa sih? Kehidupan sehari-hari seharian. Jadi nggak mungkin nggak melakukan ini gitu ya Bu ya. Nggak mungkin nggak bangun, nggak mungkin nggak tidur terus, nggak mungkin nggak makan gitu sehari-hari. Jadi pasti harus dilakukan. Jadi itu menjadi aspek yang sangat penting ya Bu ya, kemandirian ini. Contohnya memakai baju. Semua anak pasti pakai baju ya Bu ya. Jadi kalau misalnya sampai nanti besar dia dibantu terus, kira-kira dia akan mampu nggak untuk memakai baju sendiri? Tidak. Jadi tadi caranya betul dikasih tahu nih caranya seperti apa, dibantu dulu, tapi lama-lama dikurangi bantuan. Terus ada makan ya. Nah biasanya ini boleh mulai dibiasakan ya Bu ya, makan misalnya masih dibantu, masih disuapin, masih diambilin, tapi selesainya ayo sekarang simpan dulu ke sink, ke wastafel gitu. Jadi walaupun belum mencuci, dia tahu kalau sudah makan tuh simpan di mana gitu. Biasakannya dari seperti itu dulu aja. Nanti bertahap baru sampai ke mencuci sendiri. Terus menyimpan barang di tempatnya, ini termasuk ya. Kadang ngambil mainan di mana aja, nggak dibalikin lagi. Nah itu boleh mulai di stimulasi dengan cara kasih tahu ini kacamata simpan di atas meja. Buku simpan di tas atau di rak gitu ya. Kemudian membereskan alat-alat belajarnya sendiri. Nah Ibu, kalau dari yang tadi disampaikan ya, itu memang lebih banyak mengandalkan orang tua ya, karena orang tua adalah sebagai lingkungan terdekat bagi anak yang bisa menstimulasi perkembangan anak. Adapun memang diperlukan kelapangan hati ya Bu ya untuk memberikan kesempatan kepada anak. Kenapa? Karena memang nggak mudah prosesnya gitu ya, nggak yang bisa langsung gitu. Hari ini diajarin nyuci piring, nanti sore udah bisa gitu, nggak langsung seperti itu. Jadi memang perlu kesabaran, termasuk kesabaran kita untuk memberikan kesempatan. Kadang kan kita gerak-gerak gitu ya Bu ya. Aduh padahal kalau saya yang nyuci berapa menit beres, tapi kalau anak yang nyuci mah bisa berapa jam gitu misalnya gitu ya. Nah jadi perlu juga kesabaran untuk keluasan hati untuk memberikan kesempatan itu kepada anak, karena tujuan kita melatih anak supaya bisa mandiri gitu ya, walaupun memang memerlukan prosesnya tidak sebentar gitu. Jadi memang perlu keluasan hatinya untuk memberikan kesempatan kepada anak belajar sendiri dan walaupun lama ataupun belum sempurna. Jadi tapi pengalaman itu yang membentuk anak supaya bisa mandiri. Nah, sekarang kita akan praktek bersama ya Bu ya. Coba sekarang saya punya media di sini. Medianya apa ini? Medianya apa nih Bu? Koran. Coba dengan yang tadi saya sampaikan ada beberapa aspek gitu ya dari perkembangan anak. Kemudian ada teknik-teknik yang digunakan. Kira-kira kalau saya mau stimulasi anak nih, pakai media ini, apa aja yang bisa dilakukan? Kira-kira.
Sebutin aja apa kira-kira dengan koran kita bisa pakai buat apa aja ya? Bisa membaca, bisa melihat. Bisa membaca, bisa melipat, bikin pesawat, apalagi bikin tong sampah, bikin topi, berarti melipat gitu ya Bu ya. Terus apa lagi? Bikin pesawat. Pada sukanya ini terbang ya, pada bikin pesawat ya, pada bikin topi. Terus apa lagi? Menggunting gambar yang ada di situ. Oh, menggunting. Tuh, ada menggunting, ada melipat, apalagi Bu? Bajak tuh Bu, betul. Coba ya kita analisis nih Bu. Kalau tadi melipat tuh kira-kira melatih apa ya? Motorik halus. Kalau menggunting, motorik halus juga. Kalau meremas, motorik halus. Berarti yang kepikiran tadi banyaknya untuk motorik halus ya. Tapi kira-kira bisa nggak ya koran ini digunakan untuk aspek yang lain, kognitif misalnya, kira-kira apa ya aktivitas yang bisa dilakukan? Mencari apa ini kata-kata. Mencari kata-kata, betul ya Bu. Misalnya anaknya baru mengenali huruf A, mana huruf A, tunjuk, cari, disuruh mencari huruf A. Terus apa lagi Bu kalau mengasah kognitifnya? Tebak gambar. Tebak gambar, betul. Ini gambar apa nih? Coba Ade, ini gambar apa? Ini bintang, sepatu ya. Nah, jadi bisa klasifikasikan ini gambar apa. Kalau bahasa ekspresif, bahasa reseptif, kira-kira apa Bu kalau pakai koran? Ayo, masih ingat nggak apa tadi ekspresif reseptif? Ambil aja bisa. Ambil gimana? Ambil korannya. Ambil koran, itu bahasa apa Bu? Reseptif ya. Jadi dia tahu nggak nih ambil koran yang mana? Diambil. Itu bahasa reseptif. Betul. Ada lagi? Apa lagi? Aspeknya kalau emosi, apa Bu kira-kira pakai koran melatih emosi? Berisik juga bisa. Kan biasanya jadi marah tuh. Terus dikenalkan gitu ya. Iya, ininya kan apa deh? Dianya pasti kan kayak gitu kan, masih marah gitu kan, marah ya, gitu kan, berisik ya. Tuh itu ya, bisa pakai media ini tuh untuk melatih ke 8 aspek perkembangan yang tadi gitu. Padahal hanya medianya selembar koran. Cuma kadang kita nggak kepikiran ya, koran ada di rumah tapi nggak digunakan gitu. Padahal dari satu koran aja bisa banyak sekali aktivitas yang dilakukan. Nih saya kasih alternatif lagi ya Bu ya. Pertama bisa bercerita. Contohnya tadi membaca. Gak usah, anaknya misalnya nggak ngerti nggak apa-apa, kita kasih tahu aja ini cerita ini, berita ini gitu ya misalnya. Kita yang membacakan cerita aja, nanti anak menyerap informasi. Melatih apa tadi Bu kalau menyerap informasi? Bahasa reseptifnya. Terus identifikasi huruf atau benda. Nah, dia ditanyain ini apa? Ini huruf apa? Itu melatih kognitif. Terus identifikasi jenis kelamin bisa juga Bu. Misalnya ini perempuan atau laki-laki gitu. Itu untuk mengetahui juga sosial ya Bu ya. Karena biar tahu nih ini teh ibu tuh laki-laki atau perempuan, ayah tuh laki-laki atau perempuan. Nah, bisa dilihat juga dari gambar yang ada di koran misalnya. Coba ada 6 orang nih, mana yang laki-laki, tunjuk. Terus bisa tadi identifikasi emosi ya, atau kalau nggak tadi kata Mama Iki diremes-remes di gini-giniin, anak emosinya apa nih yang keluar gitu, marah. Nah ada lagi marah karena sama ibu digangguin gitu contohnya. Terus bisa membuat karya dari koran tadi yang ibu-ibu sebutkan ya, sudah banyak, bikin pesawat, bikin topi, bikin kerajinan, bikin tong sampah dari koran dengan cara dilipat, disobek dan lain-lain. Terus kalau motorik kasar bisa juga Bu. Tadi misalnya di remes-remes jadi bola, jadi bolanya dimainkan bola tangan gitu ya, atau dimasukkan ke dalam keranjang gitu. Jadi semua aspek bisa diasah dengan satu media doang gitu. Nah nanti di media lain juga ini bisa pikirkan ya, banyak sih media yang terdapat di rumah bisa digunakan untuk mengembangkan 8 aspek yang perkembangan anak. Nah sekarang boleh Bu kita latihan ya untuk membuat suatu kerajinan dari koran. Akan dicontohkan sama Kak Anissa ya. Oke. Nanti mau buat apa sekarang kan? Sekarang kita mau Bikin kopi. Bikin topi ulang tahun Bu, ada contohnya deh. Nah ibu-ibu pada bisa bikin seperti ini? Oh udah pada bisa nih. Buat yang pagi teh. Tuh lihat ya.
Sama anak-anak juga ya, boleh sekalian ya kita coba ya. Oke, jadi kan gini ya ibu-ibu semuanya izin ya punten, kita belajar bareng-bareng. Kan awalnya tadi kayak gini. Gini ya aku. Ini terus dilipat kayak gini. Dilipat dua. Dilipat dua. Sudah dilipat dua. Disimpan di bawah. Bentuk segitiga seperti ini. Kayak mau bikin pesawat. Ya betul. Ya. Nah, ibu udah kayak gini. Bisa ya. Tuh, Barkah udah selesai bikinnya. Aura juga. Ini tuh udah megang. Udah kayak gini. Yang bagian bawahnya dibuka. Ke atasin. Belakangnya juga sama. Salah belakang. Coba Dina. Oke, nah jadi nanti ada gini nih. Satu ke sini, satu ke sini. Ibu udah jago berarti mantap Bu. Terus ini ujungnya, pinggirnya kita masukin. Masukin. Yang sebelah sininya juga masukin. Coba. Kayak gitu. Yang satunya lagi juga sama. Coba lagi. Nah, ini satu lagi. Itu ini. Nah. Masukin ke sini. Oke. Nah, udah jadi Abi udah jadi. Nah, udah semuanya udah seperti ini. Nah, sekarang kita buka. 1, 2, 3. Yeay, oke. Nah, karena katanya sekarang itu juga bertepatan dengan ulang tahun yang ke-11-nya RTA dari Rumah Tapi Aura. Jadi semuanya pada tahu lagu Selamat Ulang Tahun? Tahu ya? Kita pakai sambil kita nyanyi bersama buat ulang tahunnya RTA. Oke? Wah, ibu Ada kegedean terus kepala masih gimana? Oke. Siap ya? Tahu semuanya lagu ulang tahun? Nyanyi ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, kami ucapkan. Selamat panjang umur, kita akan doakan.
contohnya bisa sambil nyanyi-nyanyi juga kan tadi. Nah, ibu udah baru jadi mantap. Ada yang tuh keren banget. Oke. Nah, sekarang buat kita ke sesi selanjutnya, tepuk KTA lagi sekali lagi. Masih inget gak? Iya, 1, 2, 3, tepuk ETA. Rumah Terapi Aura. Tepuk tangan semuanya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Teh Alicia. Selain bikin kopi, bisa juga bikin yang lain ya Bu ya. Pesawat mah udah pada jago kayak jadi. Nanti bikin rumah, Bu bisa Bu bikin rumah, bikin yang lain ya. Bisa banyak hal yang dilakukan. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Nah, selain untuk yang tadi disebutkan, kalau untuk yang dewasa, kita bisa lebih tambahkan lagi nih Bu tingkatnya. Misalnya di koran itu ada bagian-bagian ya Bu ya. Salah satunya ada kolom iklan. Seru sekali ya, ada kolom iklan ya. Nah, misalnya buat yang sudah dewasa ya, yang remaja, bisa lihat iklan untuk belajar gimana sih caranya bikin iklan gitu ya, atau cara foto produk misalnya, oh ini nih dari angle sini nih, lihat nih fotonya yang bagus tuh kayak gini gitu, itu bisa diajarkan. Atau ibu suka dulu menggunakan ini nggak, koran dibejek-bejek dikasih air buat apa? Buat lap kaca ya Bu ya, tuh bisa. Jadi lap kaca nggak harus beli lap juga, bisa pakai koran gitu ya. Jadi banyak alternatif yang bisa dilakukan. Yang ketiga, bisa buat packing juga Bu. Suka dipakai buat apa nih biasanya? Bungkus apa tuh? Bungkus kado, bungkus bala-bala. Bala-bala aduh ada khawatir ya Bu ya, kado karena makanan. Sih malam-malam tuh gini ya, yang udah dibentuk tapi di koran. Iya. Nah, berarti kita jangan gunakan untuk itu ya Bu ya, tapi untuk apa? Misalnya bungkus mau ngasih kado gitu, tapi pakai koran, nggak apa-apa ya Bu ya. Tinggal dikreasikan biar bagus tuh kayak gimana, dikasih pita-pitanya misalnya gitu ya. Untuk yang dewasa bisa diajarkan. Terus juga bisa dibuat gantungan kunci atau mangkok. Ada yang tahu nggak Bu? Koran gimana caranya dibikin gantungan kunci? Dibasahin dulu kan. Pernah bikin ya, dibasahin dulu ya. Diajarin dulu terus pakai lem kayu, terus dibentuk, nanti dijemur. Nah itu jadi keras kayak misalnya jadi pot gitu Bu. Kalau nggak salah di RPA pernah buat ya beberapa kali. Masih ada kayak tuh ya? Buat contoh. Kalau nggak salah ada ya biasanya di sini. Jadi nanti jadi gantungan kunci itu bagus ya Bu. Jadi ketahanannya kuat banget, keras gitu. Terus cantik gitu karena warna-warninya udah natural dari korannya gitu. Bahkan kalau misalnya kita buatnya bisa cantik dan bisa menjual, bahkan bisa dijual gitu ya. Padahal awalnya dari koran bekas aja gitu ya, tapi bisa menghasilkan uang dari situ gitu ya. Jadi banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, sekarang Ibu tadi sudah banyak nih yang kita bahas tentang apa saja kegiatan-kegiatan, ide-idenya yang bisa dilakukan untuk membersamai anak di rumah. Sekarang pas giliran sudah tahu nih, oh iya bisa begini, bisa begitu, tinggal ke prakteknya gimana ya Bu ya. Bingung mau nerapin yang mana dulu, pakai media apa dulu. Nah, biar nggak bingung, kita bantu dengan cara susun jadwal. Kenapa Bu? Karena menyusun jadwal itu penting ya Bu ya, untuk kita bisa merencanakan nih selama 2 minggu itu kita bisa menstimulasi apa saja ya, kita punya media apa saja ya, apa aja kegiatan yang bisa kita lakukan ya. Nah, di sini kami sudah siapkan worksheet ya Bu ya. Di sini ada worksheet untuk menyusun jadwal liburan anak di sekolah. Di sini ada hari Senin sampai hari Minggu, kemudian kita sudah tampilkan Velcro ya. Jadi nanti ada kartu-kartu yang bisa ditempelkan. Oke, Senin targetnya adalah membuat prakarya dari koran misalnya gitu. Ditempelkan gambar itu. Selasa apa, Rabu apa, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita akan coba kan sekarang ya Bu ya, nanti akan dibagikan satu-satu. Nanti akan kita cobakan. Tapi formatnya adalah diskusi ya Bu, karena tadi judulnya teh apa Bu, ini teh sharing session. Jadi silakan ibu-ibu berbagi. Oh ini teh, iya nih, terima kasih teh. Ini contohnya ya ibu-ibu ya, dari koran bisa jadi wadah tuh, kuat sekali nih. Nah, jadi ini sambil dibagikan ya. Jadi
Oke, ini akan dibagi 3 kelompok. Jadi akan dibagi 3 kelompok nanti karena ini jumlahnya terbatas ya untuk gambar-gambarnya. Jadi kami meminta ibu-ibu saling sharing ya, saling diskusi kira-kira untuk kondisi anak ibu masing-masing bisanya dilakukan simulasi dengan kegiatan apa ya, bisa saling sharing aja yang sudah pernah dilakukan, kemudian inspirasi satu sama lain gitu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan ya Bu ya. Maka sekarang dikasih waktu buat menyusun jadwalnya. Nanti kalau sudah di akhir saya meminta ada yang presentasi ya Bu ya dari Ibu dari hasil yang sudah dilakukan. Ya. Kelompok ya. Ini juga bisa ditulis ya ibu-ibu pakai spidol. Selain ditempel juga bisa Nah, kalau misalnya di kartunya nggak ada aktivitasnya gitu ya, boleh ditempelkan saja pakai kertas, terus ditulis bahwa aktivitasnya apa. Nanti yang dipresentasikan boleh sebutkan juga ya. Jadi ini aktivitasnya mau ngapain aja, kebayangnya kayak gimana cara menyampaikan sama anaknya gitu ya, dan seterusnya. Silakan. Ibu apa aja Bu? Itu bakal Ini aja weh. Cuma sedikit aja. Contoh aja. Tiga yang jadi dibuat di rumah ya. Nanti di rumah nanti dikasih yang banyak. Atau itu pakai apa duduk Pak? Berarti ditulis Opa. mana ya? Apa? Di luar aja sok. Mana ya? Oh, itu biru. Itu biru. Yang satu di mana ya? Hiking, hikingnya. Sambil diskusi apa ya? Masing-masing ya. Kalau mau udah kebayang boleh juga ditulis ya.
Dari situ kami sama keluarga semuanya Matapi aura tempat kami bersama, matapi aura tempat kami belajar, bertumbuh, berkembang, berjuang, anak hebat, orang tua hebat, kru yang hebat. Matapi aura tempat kami bersama, matapi aura tempat kami belajar, bersatu bersama berbahagia, anak hebat, orang tua hebat, kru yang hebat. Abis sama Barkah udah? Oh, iya sih. Siap, 1, 2. Sini Pak. Oke, 1, 2. Sama ibu. 1, 2. Sini. Matapi aura tempat kami bersama, matapi aura tempat kami belajar, bertumbuh, berkembang, berjuang, anak hebat, orang tua hebat, kru yang hebat. Oke, ibu sudah selesai. Tapi sudah selesai ya. Coba dong dari satu kelompok, dari satu dulu ya, satu dulu siapa yang mau presentasi apa hasilnya? Dari kelompok sini dulu siapa yang mau, Ibu Iman? Boleh, Ibu gimana Bu? Boleh yang lain dicarikan ya nanti biar kita saling sharing apa aja kegiatannya. Ini Bu pakai mic aja Bu. karena pertama hari libur, santai-santai di rumah, mendengarkan musik sambil tidur-tiduran, sambil baring, kita kan sampai hari pertama. Hari kedua sudah mulai bermain sepeda. Kita bermain sepeda keliling daerah rumah. Hari Rabunya makan bersama dengan keluarga. Hari Kamis belajar cuci piring. Hari Jumat berbagi Jumat berkah. Hari Sabtu mau rekreasi. Hari Minggu karena rekreasi dilanjut dengan camping keluarga. Ya itu dari kelompok 1. Masih mau temennya? Sebentar Bu, coba kita tanya dulu ya Bu ya. Kan tadi sudah banyak aktivitasnya disusun dan disesuaikan sama hari ya Bu ya. Jadi kalau Ibu mau mempertimbangkan juga hari pertama santai-santai dulu aja, jangan yang berat-berat gitu ya. Dengerin musik aja dulu libur pertama gitu ya Bu tuh. Jadi itu juga jadi pertimbangan ya Bu ya, bisa dipertimbangkan. Bu kalau mendengarkan musik kira-kira bisa melatih apa aja ya Bu ya? Melatih konsentrasi, melatih artinya santai gitu. Anak belum tahu Pak. Aktivitasnya kesana kemari, anak diajarkan sambil mendengarkan musik, sambil tiduran. Jadi bersantai sama juga tuh bisa tadi ya di bahasa reseptifnya sama bahasa ekspresifnya bisa dilatih. Oh ada kosakata baru nih di lagu ini, jadi anak tahu tuh ada kosakata baru. Sambil diberi penerangan pada anak bahwa kita bersantai waktu hari pertama itu nggak membuat pekerjaan, langsung santai saja mendengarkan musik sambil tiduran. Iya. Di situ kan banyak kata-kata yang dari lagu itu nanti bisa anak dikasih tahu. Kasih tahu ya Bu ya. Satu lagi Bu, kalau camping kira-kira mau ngapain aja pas camping Bu?
anak diajarkan bahwa camping itu kan butuh tenaga, pikiran. Jadi anak itu dikasih tahu bahwa ini arti camping itu tidur di luar dengan keluarga. Kebetulan ibu sekeluarga sama anak-anak sama saudara-saudara kita ada kegiatan satu keluarga itu ada camping keluar gitu. Jadi biar anak tahu bahwa lingkungan itu dikasih tahu nih nggak boleh waktu malam itu boleh waktu camping itu ada makan bersama, ada nyanyi-nyanyi, ada api kan anak belum tahu kenapa main bakar-bakaran gitu. Bahwa ini tuh bukan bakar-bakaran, jadi tahu untuk untuk menyegarkan, untuk memanaskan badan. Tentang bahaya aja gitu ya. Api bisa juga kita gunakan untuk kebersamaan ya. Aktivitas bersama Masya Allah, Ibu hebat banget, keren. Itu berarti sudah agenda bulanan ya mungkin ya. Karena anak-anak udah besar begini, jadi udah tahu artinya kebersamaan dengan keluarga. Kadang-kadang dengan anak-anak keluarga kebetulan sama seperti ini, udah besar-besar, tapi mereka kan normal gitu, tapi memberikan semangat kepada anak dulu. Ya Allah, terima kasih Ibu sharingnya. Tadi ya di camping banyak juga yang bisa distimulasi ya Bu ya, di kognitifnya. Misalnya tadi kalau Ibu bilang dikasih tahu kalau malam waktunya tidur. Norma yang boleh apa aja, yang nggak boleh apa aja. Kalau malam nggak boleh keluar tenda misalnya. Kalau lagi makan harus bareng-bareng. Bersosialnya juga dapat. Jadi banyak banget yang bisa distimulasi. Asalkan kita sudah merancang itu duluan tuh. Oke, mau camping, aku mau ngajarin apa ya anak aku ya. Makasih banyak ya Bu ya. Sekarang dari kelompok yang sama-sama boleh dong Bu sharing, mau sama siapa? Ibu yang punya berbagi Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kegiatannya Kayaknya udah tadi live. Tidak tadi lagi. Kegiatannya mungkin kalau saya hari Senin mungkin menonton TV dulu bersama keluarga, menonton kartun kesukaan dia kayak Kocan Sambil nyanyi ya soundtracknya. terus sambil mengenalkan karakter sama ekspresi yang ada tokoh di dalam film tersebut dan mengenalkan gendernya juga di cerita ini perempuan ya gitu. Kita sebagai ibu dan ayahnya mengenalkan juga yang itu laki-laki, ini perempuan. Nah ini lagi apa dia gitu, ini sedang apa ya gitu, apa yang dilakukan gitu. Walaupun dianya kemana-mana gitu, tetap aja kita masukin pemahaman. Mungkin lama-lama dia juga mengerti ya. Terus kalau hari Selasa mau diajarin mencuci piring, sudah diajarkan, cuman dia belum mau gitu, jadi baru memegang bendanya aja sama sponnya. Udah gitu dia kayak nggak suka gitu, langsung ditinggalkan. Tapi mungkin bertahap dan berproses, nanti harus terus saja diajarinnya. Mudah-mudahan ada perkembangan. Mungkin kalau hari Rabu bernyanyi ya lagu-lagu kesukaan dia gitu, kayak apa ya, kalau di sekolah suka lagu apa ya di sekolah tuh Kecang gitu ya, terus kayak lagu Indonesia Raya gitu, terus Garuda Pancasila dia selalu bernyanyi-nyanyi. Nah, seperti itu gitu kalau di rumah. Terus hari Kamis mungkin belajar menyiram tanaman, itu kan sudah biasa gitu, menyiram tanaman. Dia juga sudah bisa sendiri mengambil air gitu, terus menyiramkan ke tanamannya gitu, sudah tidak usah diinstruksikan lagi gitu. Kalau hari Jumat mungkin bermain kartu bersama gitu, kartu kata kerja, terus kata benda dulu. Ini benda apa? Alhamdulillah udah kalau benda sih sudah mau dikuasai gitu banyak. Terus kalau kata kerja mungkin belum bisa menyimpulkan ketiga kalimat gitu ya.
baru ini sedang apa, nyapu, ini sedang apa, cuci piring, sedang makan gitu. Misalkan tidak bisa, belum bisa menggabungkan gitu. Ibu lagi apa ini? Ibu lagi mau masak. Misalkan di kartunya ada ibu sedang memasak di dapur. Ini apa? Memasak. Ini ibu, iya ibu memasak. Di mana ini? Dapur. Ayo disatuin. Ibu dapur masak karena kita kembali. Tapi mudah-mudahan lah kedepannya bisa ini apa? Perkembangannya bisa ada peningkatan gitu. Yang penting konsisten sedikit demi sedikit. Hari Sabtu mungkin kita belanja ya ke minimarket gitu selain menyenangkan ibunya gitu. Betul ya, Bu. Kita juga harus senang ya. Ya harus happy juga dan anak juga happy gitu dia. Ayo kamu mau apa, dia mengambil makanan kesukaan dia gitu. Jadi ibu happy, anak pun happy. Hari Minggu belajar berjualan karena saya suka berjualan di hari Minggu gitu. Kalau shopping di hari Sabtu aja. Kalau Minggu bisa cari uang gitu. Jadi kadang diajak hari Minggu diajak berjualan dan selalu diajarkan, ayo kamu berjualan gitu. Coba lihat kayak Mail di UPIP gitu, 2 singgit gitu kan. 5.000 dan dia alhamdulillah mau gitu dengan lantang suaranya gitu keluar gitu. Alhamdulillah mungkin itu aja dulu sepertinya sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, Masya Allah, saya dengarnya juga ikut senang ya Ibu sudah banyak sekali menstimulasi anaknya. Kemudian juga tadi yang Ibu sampaikan sudah diterapkan gitu ya, tadi kita bahas sudah Ibu terapkan gitu ya di keseharian. Mudah-mudahan tadi harapannya betul ya Bu ya, stimulasinya dikonsistenkan terus sehingga bisa berkembang lebih baik. Terima kasih Bu sharingnya. Kalau Ibu anaknya usia berapa? Usia 10 tahun. 10 tahun ya. Ya dari kartun mencontoh kemudian diterapkan gitu ya Bu, itu sangat baik ya. Lihat di Upin cara berjualan gimana, akhirnya diterapkan membantu di rumah seperti apa ibunya berjualan gitu. Itu hal yang sangat baik gitu. Satu lagi mungkin dari sini selain Ibu Ida, siapa yang mau sharing? Nah, Mama Barka atau Mama Abi boleh silakan. Satu lagi ya. Oh, sama. Siapa yang ini, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Barka hari Senin belajar membaca ya. Jadi ibu menulis misalkan mengarang, judulnya misalkan liburan. Nah, nanti di buku itu dibaca sama Barka. Nanti ibu ngasih kalau udah ada dibaca sama Barka karangannya, nanti ibu ngasih tulisan kan udah tanya jawab gitu. Nah udah gitu ibu tulis misalkannya soalnya 5 soal bahwa ini judulnya apa, terus yang kedua misalkan Barka liburannya kemana sama siapa gitu. Nah yang kedua Selasa udah baca buku, dia seneng main musik tapi musiknya instrumen. Jadi dia mah kalau misalkan ada kan tunarungu ya, misalkan ada suara suling rutin suara suling gitu. Kalau ada suara tantam diturutin, oh ini gerakannya. Kalau ada misalnya suara gitar digerakin gitu. Kalau misalkan ada suara biola digerakin juga sama. Nah gitu. Nah besoknya hari Rabu suka jalan-jalan. Misalkan jalan-jalannya misalkan jarak antara 1 kilo juga kuat ya.
sama ibu jalan juga, tapi nggak berhenti. Dia udah keluar karena dia udah merasa capek, mungkin dia mau jajan. Belanja dulu minuman atau apa. Iya. Iya. Ibu juga senang juga ikut. Betul kata ibu tadi ya, harus happy, kita aja happy, anaknya happy juga gitu ya, jajan bareng juga yang kita mau apa ya Bi? Ya bareng-bareng. Kalau begitu kata Bapak, kalau makannya jangan sambil jalan-jalan, harus duduk. Ibu juga suka ngelatih gitu. Jadi kita hari Jumat, ya hari Jumat diajarkan berbagi. Misalkan kalau di rumah mah ada buah-buahan atau apa gitu ya. Kalau di jalan misalkan ada yang bareng main gitu ya, atau pengemis, dia mah udah ngerti, udah ngasih. Misalkan kalau ibu ngajarin kalau lewat masjid suka ada kotak, diajarin, dia ngasih. Jauh-jauh juga udah minta uang buat apa, dengan kotak amal. Lalu dia berhenti dulu ke masjid, ada yang ngeliatin orang gitu ya. Oh ini suka itu Bu, iya. Pantesan saya ada suka ngeliat gitu ya, kata bapak-bapak yang di sana yang suka di masjid gitu. Nah hari Jumatnya pulang itu ketemu sama keluarga, karena keluarganya jauh dari dia pergi ke keluarga ini sama-sama silaturahmi barengan. Udah kita nginap, terus keluarga itu ngajak, ayo kita piknik ya, hari minggunya piknik gitu, jalan-jalan keluarganya gitu. Nah gitu juga Bapak juga senang kalau jalan-jalan, kalau piknik juga suka dia, ibunya juga suka. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya sudah sharing. Tadi yang Ibu bilang juga mengajarkan adab-adab juga Ibu ya, diantaranya itu bisa dilakukan, atau ketika jalan-jalan juga bisa banyak hal yang bisa diajarkan ya Bu ya, misalnya pengenalan lingkungan. Kalau misalnya jalannya di dekat jalan raya, oh berarti dikasih tahu batasannya sampai jalannya yang mana nih biar aman gitu ya. Kemudian hati-hati gitu, hati-hati itu kayak gimana, lihat kanan dulu, lihat kiri dulu, bisa itu juga bisa diajarkan gitu ketika jalan-jalan. Banyak sekali yang bisa dilakukan ya Bu. Terima kasih Ibu sudah sharing. Oke, alhamdulillah. Ibu-ibu tadi dengan menuliskan atau menempelkan ini, apa yang terasa pas udah dijajarin nih 7 hari, yang terasanya wah jadi kebayang nih seminggu ke depan tuh harus gini gitu ya, bisa gini, bisa ngapain aja, atau kayak ya bagi setiap hari itu jadi apa ya, jadi banyak gini yang harus dilakuin atau gimana? Kalau aku udah biasa. Udah biasa. Jadi Emang hari Senin misalnya, udah menjadwalkan sering ya. hari Rabu kan hari Senin kita kan emang jalan rapi gitu kan, kita jalan-jalan di sini mana gitu kan. Hari Selasanya itu emang misalnya di rumah jalan halaman, udah dijadwalkan. Hari Rabu itu emang jadwal berenang misalnya. Jadi tinggal pengulangan dari konsistennya aja. Alhamdulillah udah biasa Ibu lakukan. Sekarang mungkin dijadwalkan gini supaya anak juga bisa ikut sertakan ya Bu ya. Jadi lihat, oke sekarang hari Senin Iki mau ngapain, Senin anak mau ngapain, nih gambarnya apa, olahraga. Nah biar anak tervisualisasikan juga ya apa yang akan dilakukan di hari ini gitu. Nah mudah-mudahan harapannya ya membuat ini itu tidak menjadi beban ya Bu ya, justru jadi gambaran, oh seminggu ke depan itu jelas apa saja yang bisa dilakukan untuk menstimulasi anak. Juga tadi kalau yang disampaikan sama ibu-ibu kan sudah dikondisikan dengan masing-masing ya, jadi kegiatannya bukan kegiatan yang sama sekali berbeda juga gitu ya sama yang biasa dilakukan, jadi bisa disesuaikan saja dengan kondisi ibu-ibu di rumah gitu ya. Oke. Nah sekarang nanti ini bisa dibawa pulang ya Teh? Bisa dibawa pulang apa ya? Sama ada yang lebih banyaknya? Di belakangnya. Oh di belakangnya ada yang lebih banyak, jadi ini bisa ditambahkan velcro ataupun ditulis ya. Ditulis. Bisa dihapus karena sudah dilaminating ya. Jadi kalau mau misalnya diganti, awalnya mau camping ternyata hujan atau nggak jadi keluarganya, hapus nih diganti sama aktivitas yang lain gitu. Itu boleh ya Bu ya, mangga. Gitu. Dan sekarang saya mau minta sharing dan gue dari Ibu yang sudah ada berpengalaman ini ya, sharing dan diskusi kira-kira apa sih ketika mendampingi anak, tantangannya mungkinnya apa yang sudah pernah dilakukan bersama anak itu seperti apa saja. Siapa ada yang mau sharing nggak? Atau kayak yang udah mm-mm. ibu
gua kan terlalu sering. Yang belum aja, jadi udah tahu. Bu Asih mau sharing dulu Bu, pertama mau mengawali membersamai aura apa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih pertanyaannya, thank you ya. Untuk membersamai aura, sepanjang hidupnya membersamai ya. Jadi kita juga mungkin tidak mengkhususkan sih hari itu karena memang setiap hari itu selalu ada kegiatan gitu. Jadi kalau cerita dari kecil sih panjang sekali gitu ya. Mungkin yang sekarang aja usia Aura 17 tahun, alhamdulillah udah naik ke kelas 11 SMA. Kebetulan PR utamanya itu adalah literasi agama, bahasa verbal, komunikasi gitu ya. Nah itu memang jadi PR kita di rumah gitu. Jadi kalau setiap hari itu kita meminta orang untuk membaca gitu ya, kemudian nanti kita diskusikan tentang apa yang dia baca. Itu dari pagi sampai sore sudah di sekolah gitu ya, jadi itu adalah kegiatan di malam hari menjelang tidur biasanya. Nah kalau di luar itu ya kegiatan belajar, ya itu memang dengan ayahnya gitu ya, saya meningkat ayahnya dan ini gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain ya hampir semua sih kegiatan kita bersama-sama. Kalau kegiatan yang mengkhususkan untuk keluar rumah, aktivitas keluar rumah sih mungkin yang paling sering itu hiking. Memang kita harus disalurkan ya, walaupun sehari-hari sih ini ibu lihat sendiri ini kegiatan harian orang apapun gitu ya, dia malah kadang-kadang sekolah juga bawa tuh, jadi kalau jam istirahat dia ngajut di sekolah. Alhamdulillah ini karena memang minatnya ke seni, jadi ini bagian dari mengumpulkan portofolio juga untuk kuliah gitu ya, karena kan 2 tahun lagi insya Allah sudah akan kuliah. Mungkin itu aja. Kalau ditanya khusus membersamai nggak ada, karena memang semuanya dibersamai. Mungkin Bu mau tanya, kalau tadi tentang minat ya Bu ya, kan banyak aura, ada biola, ada merajut, hiking gitu, itu cara menemukan dan akhirnya membersamai aura supaya tetap konsisten gitu, itu gimana Bu kalau dari Ibu? Ya kalau dari kecil memang tentu stimulus dulu ya, kita kan memang memberikan banyak stimulus gitu. Tapi kalau saya sih yakin akan jauh dari orang tua, karena kan Allah menitipkan mereka ke kita gitu ya. Jadi apa yang ada di kita itu kan juga insya Allah itu akan menurun juga ke mereka gitu. Nah kalau untuk kegiatan outdoor, karena memang saya dengan Bapak memang suka kegiatan outdoor gitu, jadi anak-anak sudah berkondisi gitu. Kita juga perkenalkan mereka dengan time zone gitu ya, ke mall atau apa, tapi memang tidak menarik untuk mereka gitu. Jadi sekedar tahu aja gitu ya, sekedar tahu. Kemudian ya memang yang nanya tuh hiking gitu, jadi bisa dia nanya, Ibu kita udah lama nggak hiking gitu, terus ya kita orang tua alhamdulillah sangat terbantu karena apa, minat dari anak munculnya, keinginan dari anak munculnya gitu ya, jadi kita hanya sedang support aja gitu. Nah kalau untuk kegiatan-kegiatan teratur ini kan memang dari kecil kan suka apa gitu ya, jadi ya saya kayak menggambar gitu, gambar itu dengan segala macam media dengan segala macam alat gambar itu sudah dikerjakan Aura. Kemudian berpindah, kita yang menawarkan sih, memang memberi challenge baru gitu ya, kristik itu ada masaknya sampai SMP gitu ya, udah segala macam kristik dan segala macam pola. Nah setelah kristik dia kan butuh tantangan lagi gitu, ini saya perkenalkan dengan rajut. Nah alhamdulillah sekarang rajut juga udah 3 dimensi ya, udah bikin boneka, udah bikin macam-macam gitu. Jadi ya alhamdulillah sambil berjalan juga waktunya, Aura kita ajarkan juga mengelola keuangan. Jadi dia sudah punya akun Shopee Pay,
dia sudah bisa pesan benang sendiri, dia sudah tahu kebutuhan dia apa gitu, dia sudah belajar memanage ya walaupun saldo tetap dibatasi kan gitu, tapi dia sudah tahu saya akan mengeluarkan uang saya untuk apa gitu. Alhamdulillah dia sudah sangat bisa berhitung. Maksudnya berhitung itu dalam arti dia sudah tahu nih oh ini harganya sekian. Sense mahal murah kan nanti lama-lama juga muncul gitu. Terima kasih banyak atas sharingnya Ibu. Tadi soalnya salah satu hal yang suka ditanyakan, tuh bingung ya anak tuh potensinya apa gitu ya, kita bisa tahunya dari mana gitu. Kalau tadi dari aura memang ada minatnya muncul sendiri, terus kemudian juga ibu juga menstimulasi dengan coba ini kegiatan ini mana nih yang akhirnya anaknya lagi nanyain lagi sehingga kegiatan itu yang dikonsistenkan gitu ya Bu ya. Oke. Dari ibu-ibu yang lain enggak, ini kan waktunya sharing session ya Bu, sekarang kita masih ada 30 menit masih lumayan. Ini kalau misalnya karena sharing session, jadi silakan bagikan aja ibu yang pernah ibu alami atau yang penasaran, aduh aku teh udah mencobakan ini nih sama anak di rumah tapi stuck misalnya kayak gitu. Siapa tahu ada ibu-ibu lain yang pernah mengalami hal serupa terus bisa berbagi tipsnya gitu ya. Enggak, silakan dari ibu-ibu, siapa ada yang mau berbagi? Boleh Ibu Mona. Saya mau nambahkan sedikit. Boleh Ibu. Kita mungkin ada ini kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengisi waktu luang gitu ya. Tapi terutama yang kita membersamai awal itu adalah bersihnya. Jadi kalau misalnya di sini ini kan ada kegiatan membersihkan rumah. Ini bukan di hari-hari tertentu tidak, karena memang setiap pagi dia bangun tidur dia sudah melakukan aktivitasnya sendiri gitu ya. Dan dia setiap habis makan dia sudah mencuci piringnya sendiri gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya life skill itu bukan lagi menjadi kegiatan di satu hari pertamanya aja gitu, tidak, tapi itu sudah jadi sehari-hari dia gitu. Dan itu adalah awalan dia di luar kegiatan-kegiatan itu. Terima kasih Ibu. Enggak Ibu, mau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Bu tentang minat dan bakat tadi ya Bu ya. Kan Iki itu udah dicobain apa? Puzzle, main berbagai gitu ya Bu ya. Dia itu cuma sebentar Bu. Jadi udah sebentar bosan. Nah sekarang itu kan dia berenang ya Bu ya. Nah berenang. Jadi kalau dia berenang itu tenaganya kan terus keluar ya Bu ya. Keluar dan dianya nggak ada capek. Nah sekarang itu Bu udah sama coachnya itu, kalau misalnya Iki sekarang kan udah 2 gaya bisa ya, udah 2 gaya Iki mau dimasukin ke klub apa sih disabilitas, cuman itu ada syarat-syarat tertentunya. Nah si itunya kan bilang apakah mamanya mau atau gimana, cuman dari Ikinya udah kelihatan gitu Bu. Ikinya udah sekarang 25 meter bolak-balik udah bisa, udah kuat gitu ya. Alhamdulillah dengan gaya dada sama gaya bebas, 2 gaya itu. Cuman itu durasinya masih agak lama. Itu juga udah alhamdulillah banget kok. Gitu ya. Dengan ya Allah susah banget. Kadang-kadang kan lagi diajarin deh, dia tahu-taunya main sendiri, asik sendiri gitu kan. Suruh misalnya Iki buka tutup atau enggak salaman, buka tutup salaman, itu kan kadang-kadang dia udah main lagi Bu, tahu-tahu dia gimana lagi itu susah buat Ikinya. Tapi alhamdulillah kok sekarang itu udah 2 gaya. Dan saya juga apakah benar itu Iki di sini aja gitu, di olahraga berenang bakatnya di sini karena apa gitu Bu. Kalau misalnya ke yang lain dia itu ya gitu Bu, ini sebentar gitu kan. Yang ini gini udah enggak gitu kan, cuma sekedar tahu enggak lagi gitu. Iki kita kesini enggak mau, tapi dia kalau diajak berenang dia selalu semangat. Dia semangat. Nah apakah ini bakatnya Iki kan Bu? Jadi bakatnya enggak di semua harus akademik juga ya Bu ya, di mana juga itu bisa ya Bu ya. Makanya sekarang sama situasinya itu kan mau dimasukin, apakah Ibu
punten cenah apakah ibu malu enggak gitu kan, enggak aku mah ya sok aja karena mungkin ini wadahnya gitu kan, soalnya kan wadahnya itu berbeda-beda ya bu ya gitu kan, si anak ini kayak gini di sini gitu kan. Nah itu mau di apa dikembangkan lagi gitu di minatnya yang berenang ini, biar apa durasi berenangnya itu agak cepat gitu ya bu ya, soalnya sekarang kan walaupun dua gaya 25 meter pulang balik bisa, cuman masih pelan gitu dengan kecepatannya gimana ya. Nah sekarang lagi mau diasah lagi gitu kemampuannya, soalnya dicari di bakat-bakat yang lain nggak ada gitu bu, aku nggak nemuin kayak ayo Ki main pajak malah dia lempar gitu kan, iki ayo baca ini gitu kan, cuman beberapa menit dia udah ke yang lain. Tapi di berenang itu dia mau bu, walaupun misalnya 2 jam gitu, 1 jam penuh gitu ya bu, dia terus aja gitu, walaupun dia sampai jumlah minum iki lagi, oke, kata dia tekan lagi gitu bu. Nah jadi kayaknya mungkin minatnya dari sini udah kelihatan gitu ya, jadi kita diasah lagi gitu bu. Jadi pengalaman saya tuh dengan dengan ya pilih dulu ya bu ya, ini akhirnya nggak mau gitu kan, kesini nggak mau, cuman di satu titik itu dia agak mau gitu kan. Ini kita berenang aku kayak gini, ini sekarang saya ragu gimana jadwal berenang, bawa baju renang, dia kan langsung ke lemari ini katanya, ya pakai iya pakai, dia ke kamar gitu kan. Biasanya kan dia di tengah rumah gitu, tidak boleh malu, ada orang dia kan malu di kamar, karena udah bisa pakai sendiri. Nanti kalau udah siap, walaupun agak lama ya bu ya durasinya, oseh-osehan atau gimana bolehnya, nanti dia keluar sudah katanya. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya tahu dia kalau mau berenang, baju berenang mana diambil sendiri. Itu juga udah setiap pulang sekolah bu, itu kandungan baju seragam, pilih baju sendiri terserah bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Wiki, saya senang mendengarnya ya, sudah menemukan satu kegiatan yang Iki merasa minat mungkin gitu ya, kelihatan minatnya dan bertahan lama, kemudian juga ketika disodorkan kita mau berenang terus semangat dan happy gitu ya. Nah itu bu, kadang memang kita memang terframingnya kecerdasan yang penting pintar di akademik gitu, padahal mah kecerdasan itu macam-macam ya bu ya, termasuk kecerdasan orang yang punya aktivitas fisik, misalnya atlet gitu ya, atlet juga itu cerdas, orang yang cerdas gitu, cerdasnya cerdas di fisik gitu, ada yang cerdasnya di musik gitu, beda lagi. Jadi kecerdasan memang tidak hanya akademik gitu ya. Nah tadi salah satu cara untuk mengetahui bagaimana minat dan bakatnya tadi sudah di-sharingkan ya bu sama ibu, pasti sama ibu Mama Iki sama Mama Iki juga gitu ya, cara menemukannya dan apakah benar nggak ya ini minat atau bakatnya, karena sudah dirasakannya anaknya senang dan nyaman untuk melakukan itu. Nah kalau ada ibu-ibu yang mau sharing lagi boleh ya bu, atau ibu Asta mungkin mau sharing lagi boleh enggak? Ya Mama Iki, ini saya ada teman dekat saya, anaknya itu ADHD, tapi baru mendeteksi ADHD-nya itu usia SMP setelah dia dikeluarkan berkali-kali dari sekolah SD. Karena memang kadang udah dicarikan tuh SD yang memang kondusif, lahannya luas dan sebagainya. Tapi yang namanya anak, karena sebenarnya rasa ingin tahunya tinggi. Jadi saya ingat waktu SD itu dia di Lukmanul Hakim yang di daerah Borominda, ada sawah gitu kan. Itu jam pelajaran itu nyari ular di sawah, udah dibawa masuk kelas gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah gitu ya, pada saat usia SMP akhirnya bahwa anak diagnosa dia ADHD, dan alhamdulillah ibunya melihat passionnya tadi berenang, dan itu sekarang sudah jadi atlet bu gitu. Dan alhamdulillah jadi dia sudah tenang gitu. Kenapa? Energinya udah terfokus ke musik gitu.
Jadi sekarang nih ini bersemangat untuk renang jasken Bu. Jalani gitu ya. Kakaknya Aura dulu hiking. Akhirnya saya masukkan ke Geotrek Indonesia. Mereka lumayan aja pergi hiking gitu. Alhamdulillah sekarang jadi geolog. Emang ngurusin gunung gitu. Salah satu poin yang saya bisa simpulkan juga ya Bu ya tadi, ketika sudah menemukan minat, bisa juga kita mencari komunitas-komunitas gitu ya Bu ya. Kenapa? Karena komunitas itu sudah fokus di satu bidang tertentu sehingga tahu nih, oh anak ini minatnya baru sampai sini, kita simulasinya apa lebih lanjut kan gitu. Jadi salah satu solusi juga ya Bu ya untuk mencari komunitas-komunitas terdekat yang sesuai dengan potensi atau minat dari anak. Soalnya itu sama coachnya kan yang ada buat anak cuman itu ada syaratnya kan sekolahnya tidak boleh di musik, harus di SLB luar biasa di luar. Boleh itu katanya Bu, mendingan dimasukin aja apa setahun apa 2 tahun lagi kita lihat dulu kemampuan Iki dengan durasinya. Soalnya kayaknya Iki seneng banget tuh nanti air ini katanya. Ya kan kita nggak tahu, Bismillah aja, ayo aja sekarang udah gitu aja. Mungkin di situ gitu kan. Coba ya Bu ya, Masya Allah semangat terus buka bersama ini ya. Ada lagi Bu Mangga yang mau sharing? Mau bertanya, siapa tahu enggak Bu ini mah dikeluarkan saja ya, kan sharing kan berbagi. Kadang ya Bu ya ini mah gini, kadang aku mah nggak tahu aku bisa ngapain aja ya di rumah gitu ya, asal hal-hal kecil aja. Padahal bisa jadi hal-hal kecil itu kan bagi orang lain mah jadi insight gitu ya, jadi orang tuh baru tahu oh bisa ya melakukan hal ini gitu, bisa diterapkan juga gitu. Jadi enggak Bu ini mah waktunya berbagi, silakan. Yuk mau Mangga? Enggak. Oh enggak bukan. Siapa boleh Mangga? Ibu boleh. Ada dangdut, ada panggung, ada panggung, Assalamualaikum. ada panggung, Saya Mama Jalan. ya panggung. Mau ya. Anak saya ya dosa SD. Saya kabarnya bapak siapa kamu? Terus saya kalau masih gimana ya? Saya suka nangis ya kan. Saya masih belum percaya. Saya kan banyak sifat ya. Yang 3 tipikal, yang 1 SD. Satu bapak usia 5 tahun saya masukin ke TK. So di TK itu musuh saya mendapatkan gimana ya Bu kayak sampai di Maaf, saya bukan TK. bukan bapak buat itu. Jadi di situ saya mendapatkan jadi kayak dari kepala sekolah itu kan ada anak 3 yang sama keluarga kan juga. Cuma yang 2 itu kan dari sama lu kalau nggak ada kita gimana? Cuma mereka gitu ini anaknya nggak terapi tapi anaknya gini katanya tapi sekolah gitu. Bisa selama kakak itu saya mendapat kayak gimana ya? Jadi bisa dulu anak saya juga selama pas kakak dapat bully dari temennya 3 kali dipukul sampai dia luka dan atas dilempar sama bola gitu. Jadi sampai udah sama dengan saya proses itu misalnya salah memasuki anak saya ke TK kan sesuatu kata psikolog. Ini ada dia belum waktunya masuk TK karena ada belum bagus dan ternyata memang pas di TK itu dia mendapatkan perlakuan yang di luar teman-temannya. Saya itu membuat saya jadi gimana gitu saya kan jadi aduh udah lihat teman adik emang adik semua tuh kayak banget cuma yang dia sekarang yang aku dari komunikasi 2 arah dia masih belum yang lain-lainnya dia udah kayak misalkan pipis ya ada dia udah tahu kayak gitu loh. Jadi saya sekarang kayak gimana gitu tiap hari tuh saya masuk untuk bagaimana karena kita keluarga udah menerima ya dari pihak luar aja baru yang kita yang pada orang luar jadi satu gimana ya apa Ibu terima kasih ya Bu sudah menyampaikan perasaannya Ibu
Alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan di sini bisa sharing juga sama kondisinya mungkin juga di ibu yang ada di sini juga sama ibu yang tidak mudah share gitu nanti boleh siapa ibu-ibu yang mau sharing mungkin terkait ini. Ya Bu, ini ASD Bu, ASD diagnosa itu umur 3 tahun. Ya. Sebenarnya saya dari kecil tuh udah diingatkan kakak-kakaknya juga murid gitu ya. Terus cuma saya sudah lebih tenang menghadapi aura itu. Kemudian mulai terapi dengan Bu Lili. Mulai terapi dengan Bu Lili itu 3 tahun. Waktu itu sebenarnya sebelum terapi itu disarankan untuk sekolah karena diduga interaksi dengan sebaya kurang karena memang di rumah kan kecil juga kan lingkungan kami juga tidak ada anak kecil gitu. Setelah sekolah itu energinya kan besar sekali dan dia memang guru pendamping malah akhirnya kecapean ngikutin aura. Jadi selama playgroup itu jam 9 sampai jam 12 itu dia kelas sekolah waktu itu di Sandi Putra keliling aja naik lantai terus segala macam gitu ya. Nah akhirnya sama Dokter Purboyo itu disarankan dia berhenti dulu sekolah karena dia belum bisa fokus gitu ya. Kemudian mulai terapi seminggu itu 4 kali. Jadi 2 kali di Dokter Purboyo, 2 kali di rumah, berlari datang ke rumah, saya carikan satu helper, alumni dari psikologi, kemudian 2 hari lagi menari. Menari itu kan memang untuk menghabiskan energi gitu ya. Menari juga sama, itu di sanggar tari itu dia cuma sangat menari aja ngomong gitu ya. Cuman alhamdulillah rezekinya kebetulan guru tarinya yang punya sanggar itu Bu yang di wanita di Jalan Riau, katanya nggak apa-apa Bu, biarkan saja. Anak saya juga nggak spesial katanya gitu. Jadi alhamdulillah kalau orang-orang bertemu dengan orang-orang yang tepat gitu yang mengerti gitu ya itu sangat bersyukur gitu. Nah alhamdulillah di menari itu dia udah mulai saya rekam tuh saya izin di gurunya rekam, kemudian kita di rumah dan dia sudah mulai mengerti. Dan terapi dilakukan sampai pokoknya baru bisa bicara itu 6 tahun. Itu kata pertama keluar itu 6 tahun. Kebayang selama 3 tahun gitu ya kita melakukan proses terapi dengan intens gitu ya. Nah, alhamdulillah kita bikin rumah terapi gitu ya, rumah terapi aura, kemudian aura akhirnya terapi di sini gitu dengan terapis. Terapi sampai sampai kelas 3 SD. Itu ada tadi ya tuh terapis beliau gitu. Kalau perkara bagaimana lingkungan menghadapi dan sebagainya memang kita nggak bisa ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita gitu ya. Jadi buat saya acceptance bagaimana menerima anak itu yang paling utama. Kalau kita sudah bisa menerima anak kita sama lingkungan gitu ya. Kita tidak bisa memaksa orang. Apalagi masyarakat kita Indonesia kan belum inklusif gitu ya. Jadi anak-anak seperti ini kalau kita bawa ke tempat umum itu akan menarik perhatian orang, tapi nggak masalah gitu ya. Itu kan bagian yang harus dia jalani juga. Kita kan nggak mungkin dong nyemputin anak kita di rumah gitu ya. Kita tetap harus mengajak mereka ke tempat-tempat umum gitu. Karena untuk anak-anak ASD gitu, walaupun aurasi tidak mengalami, itu kan misalnya mendengar bunyi yang keras, naik eskalator ya, masuk lift, itu bukan hal yang mudah. Ada teman Aura waktu SD itu kita acara kelas di Transmart, dia untuk turun dari eskalator itu mamanya butuh waktu setengah jam untuk meyakinkan dia bahwa dia akan baik-baik saja. Jadi dia tantrum di tempat umum dan sebagainya itu adalah bagian yang memang
mendewasakan kita sebagai orang tua untuk lebih menerima dia gitu ya. Karena kalau kita menerima dia kan kita nggak peduli lah lingkungan mau kayak apapun gitu ya. Nah itu ya bullying sih alhamdulillah Aura sih mungkin di sekolah tidak mengalami itu. Karena masuk ke sekolah inklusi dan memang di sekolah inklusi Aura itu yang pertama kali diwawancarai adalah orang tua. Karena kalau sekolah menanamkan pengertian tentang inklusi tapi orang tua nggak paham itu percuma gitu ya. Anak kan akan tetap terwarnai sama mindset orang tua gitu. Nah alhamdulillah di sekolah Aura sekolah inklusi jadi teman-temannya semua paham bagaimana Aura. Aura mungkin di sekolah tidak termasuk terlalu ini. Ada temannya yang ADHD itu kalau dia ada situasi yang membuat dia gak nyaman, dia itu bisa tantrum, guling-guling gitu di kelas gitu ya. Tapi karena teman-temannya paham, sama temennya diliatin aja. Terus temennya kalau ada ini nanya, kamu udahan? Udah. Sedewasa itu gitu ya, anak SD gitu ya. Tapi karena dia tahu bahwa memang temennya begitu gitu, jadi nggak dibully gitu. Teman-temannya paham gitu. Nah memang yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah ya mencarikan lingkungan Bu ya. Jadi kalau misalnya masuk sekolah biar kelas berapa sekarang Bu? Oh 6 tahun. Nah artinya kalau ibu mau masukkan ke TK atau ke SD, ibu surveinya sudah harus 2 tahun sebelumnya. Pastikan bahwa sekolah itu memang tempat yang terbaik untuk anak saya. Taunya dari mana? Kan kita punya ukuran dulu lingkungan sekolah misalnya gitu ya, berapa rasio murid dan guru di kelas gitu. Kalau misalnya muridnya masih terlalu banyak, enggak lah, jangan deh gitu ya. Karena apa? Ya itu potensi gitu ya, anak-anak kita akan bertemu dengan anak yang kurang tepat. Jadi itu harus kita pastikan. Dan termasuk di lingkungan rumah. Saya juga Aura ini ada masa-masanya dia nyelonong masuk rumah tetangga gitu ya. Tapi karena saya kasih tahu anak saya, alhamdulillah tetangga saya menerima gitu. Jadi mereka juga mulai bantu ngawasin. Jadi kalau di rumah lagi gak ada mbak, atau dia nyelonong ke keluar komplek terus ke warung gitu, alhamdulillah tukang warungnya paham tahu gitu. Karena memang sudah gitu. Jadi ya kita memang tetap harus berikhtiar mencarikan lingkungan yang kita nitipin anak kita Bu. Ini saya belajar dari Mama Imas gimana mengasuh Noval sama Isan gitu ya, menitipkan kepada lingkungan. Jadi memang semua orang nanti akan merasa dia mengenal anak kita dan ikut jaga anak kita. Kita lupa pagar, gemuk pagar, dia udah digorong-gorong selokan, itu belum hujan besar, hujan air ada di lingkungan. Kali ini kita memutuskan pindah ke kebun, rumah kebun di sana kan dari tetangga jauh dari kemudian kita berpikirnya harus buat teman-teman ada, meskipun yang jenisnya kita di sini jauh jadi jauh gitu. Jalannya dari sana dari ke situ ke Aura tuh 30 km lah. Kalau dari kita kan dengan 5 layar pasti dekat, tapi kita berpikir buat teman-teman adik kita lebih baik pindah ke kebun aja. Kami malah berprinsip mungkin sebaliknya Bu, karena gini, kayak Aura kan handicap dia atau kekurangan dia itu kan di kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial. Justru bagian itu yang harus kita dampingi, kita sediakan untuk dia. Jadi misalnya kayak sekarang nih, kebetulan alhamdulillah di SMA sekarang walaupun inklusi tapi tidak ada guru pendamping. Kalau kemarin SD SMP ada guru pendamping yang memang khusus membackup dia untuk semua urusan akademik dan sebagainya gitu ya. Nah alhamdulillah di SMA tidak ada, dan waktu dari sekolah ditawarkan misalnya mau khusus, saya bilang tidak. Justru dengan dia tetap berada di dalam kelasnya, dia berinteraksi dengan teman-temannya, kita bisa melihat
kekurangan dia ada di mana gitu ya. Teman-temannya dan gurunya juga bisa menyampaikan ke kami sebagai orang tua, oh bagian ini Aura masih perlu bagaimana misalnya dia mengikuti antrian, misalnya akan berkomunikasi dengan guru, bertemu dengan temannya, apa yang harus dia lakukan. Kalau dia tidak pernah berada di dalam lingkungan itu kan nggak tahu gitu ya. Jadi kalau menurut kami justru bagian-bagian yang memang anak harus di backup itu yang kita tempuh, yang kita upayakan, bukan kita skip ya. Justru kita hadapi gitu, karena itu akan bagian dari terapi dia kan gitu, bagian dari terapi dia. Misalkan gini, misalnya kan kita udahlah TK-nya skip dulu, setahun kita off dulu. Itu gimana? Apa jangan off dulu, kita terus aja nyari sekolah lagi? Enggak apa-apa. Kalau misalnya kan ibu ada psikolog di sini ya, dan ada Bu Ruri ya. Nah, kalau misalnya kata Bu Ruri, ibu off dulu aja. Menurut saya ikuti. Karena dulu Aura juga begitu. Karena memang ada masa-masanya ya tadi kalau dia belum bisa fokus dan sebagainya, itu di dalam lingkungan nanti dia malah berpotensi untuk untuk dibully. Itu kan kita kasihan juga kan gitu. Nah tapi jangan lalu dia ditarik sama sekali dari interaksi sosial gitu. Kalau misalnya ini kegiatan gini nih, ibu bawa aja. Kan di sini semua orang tua tahu HAM ya. Jadi silakan biasanya biar nanti interaksi sama kakak di sini gitu, atau sama temennya itu ya yang 2 orang gitu. Kalau di sini masya Allah gitu ya. Nah mungkin event-event kayak gini ibu harus lebih sering, ibu cari komunitas gitu ya. Kalau tadi kan Mama Iki mungkin mudah-mudahan Iki bentar lagi punya komunitas kayak ada klub renang gitu ya. Nah itu karena dia butuh berinteraksi, dan itu nanti itu jadi media belajar kita Bu. Ada juga udah setahun kita main. Ya, jadi media belajar kita gitu. Cuma ya itu tadi orang tua, ibu harus menerima dia dulu dengan sepenuhnya. Ibu harus happy dulu. Karena kalau mamanya melo, anak tuh cerminan kita ya ibu-ibu. Anak melo oh pasti. Malah kadang-kadang nggak ngomong aja dia lebih peka. Ya lebih pekanya apa nih gitu ya, ada apa gitu. Itu di kelakuannya udah muji banget, muji kesabaran. Padahal sebenarnya kita yang lagi nggak benar gitu. Iya. Sama Neng, Ya mungkin begitu Bu. sama dulu juga itu bicara langsung mewek. Ada melalui proses yang sama ya Bu Ruli ya karena juga ya. Mau menerima tuh susah, sampai ibu kena virus bengong gitu ya, seperti stroke. Jadi bertiga nih ceritanya ke bagian Sarah, si Isan sama si Opal terapinya di sini, ibu panasin. Itu mau menerima itu tidak mudah. Karena mungkin sekarang mah sudah tua, anak-anaknya juga sudah tua, jadi kita terima. Walaupun tidak cincin masih jalan-jalan, tapi biarkan aja lah. Kalau sekarang kita panggil mobil, malah sampai biarkan aja dia punya dunianya seperti itu. Terus waktu mau terapi ini, ini kan tinggi besar, dua-duanya tinggi besar, yang satu digendong, yang satu ini. Ibunya kan sampai dari Panjelekan sampai ke Surya Kanti di Hasanuddin, itu masih di Hasanuddin. Itu kan mungkin dari pagi sampai sore kena virus, jadi tiga-tiganya ikut-ikutan di terapi. Hasan Sadikin, mungkin karena kalau sekarang mah banyak grup-grup ya, banyak ini. Dulu mah enggak, ibu teh ciri sorangan mencari sendiri mana terus ibu kan orang kerja nih, setiap mau dikasih DP 3 itu penilai kenapa ibu yang bagus, teman-teman ibu jadi sirik padahal karena sekolah hari itu. Jadi ya kan karena bawa anak itu mau menerima anak seperti sekarang ini tuh susah. Jadi buat ibu-ibu muda, alhamdulillah sekarang banyak perkumpulan, banyak pengakuan yang dari YouTube, dari TikTok, dari mana-mana bisa. Dulu mah ibu nyari sendiri,
izin tuh katanya di sana, di ujung sana ada yang bisa katanya. Anaknya mendidik ini penyakitnya. Karena kita hati kecil mah, naon sih gitu. Sampai si bapak yang ngobatin anaknya, ibu berhenti aja. Dan ibu mah penaknya itu, senang gitu. Berhenti aja. Padahal itu di mana? Di Bogor. Dari Bogornya itu kebetulan saya punya saudara di Ciawi. Dari Ciawi berangkat subuh, datang ke si Bogor situ jam 12. Itu jauhnya padahal kata orang itu bagus. Karena kitanya tidak hatinya, hati pengobatan itu tidak menerima, hati kecil tidak menerima, secara kedokteran juga, mohon gitu, sampai belum bertanya ke mana sebenarnya. Ada satu tempat nanya, Bu, sana janji masuk ke habis terima salat obat, nih baca setiap salat obat. Berdoa lah, memang udah satu titipan ya. Kenapa sih nggak kepada adik ibu atau hiji ewang ya? Kamu dua anak kayak ibu. Mungkin saya dan kita juga ibu-ibu yang punya anak disabilitas mungkin alhamdulillah saya pada kita bahwa anak itu bisa tumbuh kembang maju apa itu kita. Makanya terimalah dengan hati. Kebetulan ibu ada di lingkungan orang-orang pendidikan, jadi menitipkan anak sama lingkungan ibu mah enggak udah tenang. Mereka udah ngerti kalau misalkan si Isan hilang nih, semua ikut nyari, tetangga ikut nyari. Anaknya bilang tadi Isan dijemput katanya sama si bapak itu, sayangin sama Isan dijemput padahal katanya nah itu ya cerita seperti itu kan untuk mendapatkan ini kemampuan anak. Sampai ini 32 tahun ini belum menemukan, padahal alat musik semua coba dari mulai kacapi, biola, drum, tangkan, jimbe di rumahnya kumpul. Tapi belum bisa fokus ke satu, belum menemukan satu yang bertahan lama. Mungkin karena biaya juga ya, karena harus ada guru ada guru pendamping, jadi gitu nggak bisa sampai sekarang. Tapi alat musik dia tahu, dia mau memainkan juga, misalkan ada tukang ngamen bawa kacapi, dia begini aja, maaf jangan deket-deket kan bapaknya lagi datang ke rumahnya, dia ngecapi, ingetin yang ngecapi. Jadi itu gimana dia terus kalau ada tukang ngamen, dia lihat dari tengah gitar, nulis, ini semua sampai sekarang itu menemukan lagi berproses ya Bu ya. Insyaallah Ibu terima kasih banyak sharingnya. Padahal udah 32 tahun. Ini udah 32 tahun. Ini mah mandi juga masih mandi Ibu. Cebok mandi sekarang. Di rumah. Jadi kesabaran yang tidak bertepi. Masya Allah Ibu, kalau saya menangkap luar biasa ini sharingnya dari ibu-ibu semua yang hadir di sini. Satu Bu yang saya tangkap apa Bu? Semuanya terus berproses ya, termasuk menerima pun akan bertahap terus sampai bertambahnya usia anak, bertambah usia kita, terus berproses aja ya Bu ya. Masuk tadi menemukan minatnya, menemukan bakatnya, terus berproses sampai nanti gitu sampai besar, sampai seterusnya ya. Ibu mohon maaf ini karena 30 menit ke atas sudah habis, untuk sharing tidak terasa ya Bu ya. Karena kalau udah sharing kan memang sangat banyak yang didapatkan gitu ya Bu ya, yang mudah-mudahan yang tadi di-sharingkan bisa diterapkan ya Bu ya, sedikitnya. Kalau misalnya butuh untuk lebih lanjut, mudah-mudahan kita bisa sediakan lagi ruang untuk sharing di waktu yang berikutnya. Alhamdulillah Ibu, mungkin terakhir ya dari saya merangkum kegiatan hari ini. Jadi kalau dari kegiatan hari ini Bu, saya mau tanya nih, kira-kira untuk stimulasi anak selama liburan itu harus sesuatu yang mahal nggak? Harus sesuatu yang jauh, harus pergi kemana gitu nggak? Bisa nggak cuma dengan membaca 5 menit? Baca 5 menit bisa ya? Bisa nggak hanya dengan menggunakan koran? Bisa, bahkan
dengan koran aja semua aspek perkembangan tuh bisa dilatihkan gitu ya. Jadi ibu bersemangatlah untuk membersamai anak. Kemudian tidak harus dengan kegiatan yang rumit atau yang harus dipikirkan bagaimana, tidak. Cukup dengan kegiatan sederhana saja. Tapi kuncinya apa Bu? Konsisten ya. Konsisten. Kemudian penuh dengan kehangatan. Dan satu Bu tadi yang saya selalu tangkap dari ibu-ibu apa coba? Jangan lupa bahagia dalam melakukannya. Jangan sambil pusing gitu, walaupun memang pusing gitu ya. Tapi sambil senyum gitu ya. Karena tadi anak juga pasti mengikuti vibrasinya langsung ya. Semoga dengan adanya sharing hari ini bisa jadi bekal ya Bu ya buat ibu-ibu bersamanya anak-anak selama liburan nanti di rumah sampai nanti bertemu kembali di ketika masuk sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu yang kita bisa diskusikan bersama. Saya tutup dulu, nanti saya serahkan ke Teh Alicia. Saya mohon maaf ya Ibu Bapak bila ada perkataan yang kurang berkenan. Ilmu saya juga masih sedikit, saya masih belajar. Saya juga ikut belajar banyak tadi dari diskusi yang ibu-ibu sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang kita ucapkan terima kasih juga ya buat Ibu Kiki, terus juga ibu-ibu semuanya yang sudah sharing membagikan ceritanya, pengalamannya, juga kakak-kakak, adik-adik yang sudah ikut berkegiatan. Kalau saya jadi teringat kata-kata dari seorang ibu yang sangat luar biasa tentang penerimaan. Katanya kayak gini, awalnya saya juga bertanya, kenapa sih harus saya? Tapi mungkin di Allah waktu sana saya menerimanya. Itu benar-benar saya ngerasa, oh iya ya, hidup saya juga kayak gitu. Kadang kayak, aduh saya capek banget ini, kenapa sih? Tapi mungkin kita nggak pernah tahu kalau ternyata kita menerima itu. Dan ada lagi kata-kata lain dari ibu hebat lainnya. Katanya kalau misalnya anak-anak itu semuanya jujur, hatinya itu bersih. Dan kalau apa yang akan saya lakukan itu yang penting untuk anak saya bahagia, saya juga bahagia. Jadi ibu-ibu di sini semuanya yang ada di sini sangat-sangat hebat dan anak-anaknya juga sangat-sangat hebat. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Tapi walaupun ibu-ibu udah sangkel, udah lapar gitu ya, tadi kan kita sudah membagikan kertas yang warna putih itu ya Bu. Nah, kertas yang ini. Mungkin tadi kan baru diisi halaman depannya saja ya. Nah sekarang kita mau isi yang halaman selanjutnya. Boleh dibuka? Ibu kalau yang nggak ada pulpen atau nggak apa-apa. Punten dulu. Berapa? Ibu kalau misalnya sudah selesai mengerjakan kertas putihnya itu, evaluasi kertas putihnya bisa dikumpulkan ke teteh yang pakai baju kotak-kotak. Dan untuk yang lainnya tadi kayak worksheet ini, terus juga koran, buku kecil dan spidolnya itu bisa dibawa ke rumahnya masing-masing. Nanti akan ada kantong untuk membawa pulangnya.
Aman ah. Aman ah. Berikan Ah, dia cerita. ada buat naon? Berikan.